selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Em, Anda kan sudah berbagi materi panduan HR yang menarik ya. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas soal seni wawancara kandidat. Misinya sih, yaitu biar kita paham gimana caranya wawancara itu bisa lebih dari sekedar checklist CV. Tapi jadi percakapan yang benar-benar menggali kecocokan seseorang, gitu. Tepat sekali. Kita nanti akan fokus ke satu pendekatan yang cukup unik ya, namanya mata, bibir, hati, kontrak. Ini semacam ya peta jalan lah untuk menilai kandidat secara utuh, mulai dari kesan pertama sampai nanti keputusan akhir. Intinya sih melihat manusia di balik CV-nya itu. Oke. Mari kita mulai dari filosofi dasarnya dulu. Di materi Anda, itu disebut wawancara ideal itu bukan kayak interogasi ya, tapi lebih ke obrolan santai yang terarah. Kenapa sih pendekatan humanis ini jadi penting banget? Apa insight utamanya? Insight kuncinya itu gini, suasana nyaman itu bisa membuka potensi tersembunyi, sesuatu yang nggak akan pernah muncul di CV. Kalau suasananya kaku, orang kan cenderung bertahan ya, defensif, tapi kalau nyaman, mereka lebih terbuka. Oh, jadi kenyamanan itu kunci buat... Betul, buat kejujuran, buat menunjukkan karakter asli, hal-hal kecil kayak sapaan ramah, senyum tulus, nawarin minum, itu sinyal penting. Itu menunjukkan kalau perusahaan menghargai kandidat sebagai manusia. Dan jangan lupa, HR itu kan wajah perusahaan pertama yang dilihat kandidat. Saya setuju sih soal kenyamanan itu. Tapi ada nggak sih resiko kalau kandidat terlalu nyaman malah jadi kurang formal gitu? Atau kurang profesional dari yang kita harapkan? Gimana menyeimbangkannya? Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di kata terarah tadi. Suasana boleh nyaman, tapi pertanyaan kita tetap harus fokus ke tujuan wawancara. Pewawancara yang baik itu bisa jaga alur tetap profesional tanpa bikin kandidat jadi tegang. Nah, ngomongin tujuan, ini penting nih. Ada dua tujuan utama wawancara. Oke, apa aja tuh tujuannya? Pertama, jelas ya, validasi data CV. Bener nggak sih pengalaman dan skill yang ditulis itu? Contoh pertanyaannya bisa kayak, di CV Anda sebut pernah memimpin proyek X. Bisa ceritakan sedikit tantangan terbesarnya waktu itu dan gimana Anda mengatasinya? Gitu. Oke, validasi dulu, itu yang pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua, ini yang seringkali lebih dalam, yaitu menggali yang nggak tertulis di CV. Hal-hal seperti attitude, sikap kerja, terus gaya komunikasinya gimana, learning agility-nya, kemampuan belajarnya, dan yang krusial banget, cultural fit. Cultural fit ya, kecocokan sama budaya kerja. Iya, cocok nggak sama nilai-nilai tim, nilai perusahaan. Ini seringkali lebih penting loh daripada sekedar hard skill teknis. Nah, kalau kita sudah paham tujuan ini, kerangka mata, bibir, hati, kontrak yang Anda sebut tadi jadi relevan banget ya. Coba kita bedah satu-satu. Gimana ini bekerja di lapangan? Mulai dari yang pertama, mata. Sip. Jadi, mata itu observasi awal. Kesan pertama yang kita tangkap. Penampilan, kontak mata, bahasa tubuhnya gimana. Insight-nya di sini. Ini penting sebagai baseline, sebagai data awal gitu. Tapi jangan buru-buru jadi kesimpulan akhir. Ini cuma buat baca energi awal aja. Oke, jadi observasi awal, tapi bukan vonis. Lanjut dari mata, kita ke bibir. Fokusnya apa di tahap ini? Bibir, ini tahap validasi verbal. Nah, kuncinya di sini adalah pakai pertanyaan terbuka. Yang mancing cerita, bukan yang jawabannya cuma iya atau tidak. Misalnya nih, daripada nanya, bisa pakai software Z? Mending tanya, boleh ceritakan pengalaman Anda pakai software Z untuk selesaikan tugas tertentu? Oh, jadi biar dia cerita pengalamannya ya. Betul. Insight di tahap ini tuh kita nggak cuma ngecek klaim dia bener apa enggak, tapi juga menilai alur pikirnya gimana, ceritanya konsisten nggak sama CV. Terus kemampuan komunikasi lisannya juga kelihatan. Masuk akal. Nah, setelah kita dengar dari bibirnya, kita masuk ke tahap hati. Ini kedengarannya lebih dalam nih. Refleksi soal apa ini? Ya, hati ini momen kita melakukan sintesis, merenungkan, kita nilai cultural fit tadi, nilai-nilai, etika, sikapnya, sekaligus juga skill fit, kemampuan teknisnya. Insight penting di sini, seringkali di tahap ini terjadi tarik-menarik gitu. Antara katakanlah HR yang mungkin lebih fokus ke soft skill. Dengan user atau calon atasannya yang mungkin lebih mentingin hard skill gitu ya? Nah, persis. Makanya perlu ada diskusi yang data-driven untuk menyeimbangkan keduanya. Bukan cuma berdasarkan feeling atau rasanya cocok, tapi pakai data dari observasi dan jawaban tadi. Poin bagus soal diskusi data-driven itu.
Ini nyambung ke tahap terakhir berarti ya? Kontrak. Apa bedanya tahap ini? Kontrak ini tahap pengambilan keputusan, tapi harus objektif. Insight utamanya di sini. Hindari banget jebakan feeling atau suka nggak suka. Keputusan harus didasarkan pada bukti yang udah terkumpul. Catatan wawancara, skor kalau pakai rubrik, konsistensi jawaban dia, bukti kompetensinya, dan juga perhatikan red flags. Red flags, maksudnya tanda bahaya gitu ya? Iya, tanda bahaya potensial. Misalnya jawabannya kok nggak konsisten banget, atau cerita pengalamannya kedengaran kayak dibuat-buat. Nah, disinilah kolaborasi HR dan user jadi sangat penting. Harus solid. Oke, oke. Nah, di materi Anda itu ada satu teknik yang bikin saya penasaran. Metode STAR. Katanya ini alat ampuh buat gali pengalaman nyata, bukan cuma klaim. Bisa jelaskan sedikit cara kerjanya? Oh iya, STAR. Itu singkatan dari Situation, Task, Action, Result. Ini bagus banget karena memaksa kandidat cerita spesifik tentang perilaku dia di masa lalu. Kita nanyanya, apa yang Anda lakukan waktu itu? Bukan, menurut Anda sebaiknya gimana? Fokus ke tindakan ya, bukan opini. Betul. Insight-nya kan perilaku masa lalu itu prediktor terbaik untuk perilaku di masa depan. Ini memaksa kandidat keluar dari jawaban-jawaban normatif yang ya aman gitu. Bisa dipakai buat fresh graduate juga nggak sih? Kan pengalamannya mungkin belum banyak. Bisa banget, tinggal disesuaikan aja konteksnya. Gali dari pengalaman organisasi, magang, proyek kuliah, tugas kelompok yang menantang. Pasti ada kok situasinya. Oke, kerangka dan teknik ini kedengeran solid ya. Tapi kan, di lapangan wawancara bisa kacau juga. Misalnya nih, saya pernah dengar ada kandidat yang saking siapnya, jawabannya kayak hafalan robot. Gimana kerangka ini bantu nembus topeng kayak gitu? Iya, itu sering terjadi. Kalau ketemu yang over-prepared atau kayak robot, coba deh pakai pertanyaan pendalaman yang nggak terduga. Gali detail teknisnya, atau minta contoh lain dari situasi yang benar-benar beda. Kalau jawabannya mulai goyah, generik, atau nggak konsisten, nah itu sinyal. Terus kalau sebaliknya, kandidat potensial, tapi malah blank karena gugup banget. Nah, kalau yang gugup, kuncinya balik lagi ke empati tadi. Kasih jeda dulu, tawarkan minum lagi mungkin, atau ajak ngobrol topik ringan sebentar buat cairin suasana. Pernah loh ada kasus kandidat saking tegangnya sampai salah sebut nama perusahaan kita. Wah, terus gimana? Ya justru momen kayak gitu kesempatan kita menunjukkan sisi humanis, jangan malah dihakimi. Coba alihkan ke pertanyaan yang lebih mudah dulu. Jangan paksa orang jawab pas lagi tegang, hasilnya nggak akan akurat, jadi bias nanti. Bener juga ya. Nah, isu terakhir nih yang sering jadi pertanyaan. Soal feedback atau umpan balik. Banyak banget kandidat, apalagi yang gagal, nggak pernah dikasih kabar sama sekali. Seberapa penting sih ini sebenarnya? Wah, ini penting banget, tapi sayangnya sering diabaikan. Memberi feedback itu meskipun singkat tapi konstruktif, sopan dan spesifik, itu bagian dari employer branding yang kuat loh. Itu menunjukkan perusahaan kita profesional dan peduli sama orang. Bahkan masukan simpel kayak, kemampuan presentasi Anda sudah baik, namun saat ini kami mencari kandidat dengan pengalaman lebih mendalam di area X. Itu udah sangat berarti buat kandidat. Mereka jadi tahu area mana yang perlu dikembangkan. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih, wawancara yang efektif itu bukan cuma soal seleksi ya, tapi kayak perpaduan antara seni dan sains gitu. Mungkin 70% persiapan matang plus 30% kemampuan berempati kali ya. Tujuannya nyari manusia utuh yang jujur dan cocok, bukan cuma profil sempurna di atas kertas. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang, Anda para pendengar. Mengingat prinsip validasi, penggalian potensi, dan empati dalam proses wawancara ini, coba deh renungkan gimana Anda bisa menerapkan lensa yang sama ini dalam interaksi Anda sehari-hari, baik saat Anda perlu memahami situasi atau orang lain secara lebih dalam, maupun saat Anda sendiri merasa sedang dinilai oleh lingkungan sekitar Anda. Itu mungkin bisa jadi refleksi menarik.